Asil lele, pecel lele, pecinta cewek lemu-lemu, jarum, janda muda di bawah umur. Jakarta macet. Se te pregunto de cuando come conte. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu hari ini dengan musisi Yogyakarta. Amin. Mas Yuliono Singsot ya? Iya, Mas. Mas Yuliono. Mas Yuliono ini punya segudang pengalaman ya di pentas seni Yogyakarta maupun di nasional bahkan. Insya Allah baru pentas di Lampung 2 kali, Kalimantan sekali, Bali dan Jawa. Oh gitu ya, wah, mantap. Nah, saya ingin kita akan berbincang banyak tentang ya pengalaman Mas Yuliono dari awalnya dari Wonosobo, terus kemudian bisa ke Jogja. Dari Wonosobo Mas ya? Iya, dari Wonosobo itu pertama kali pas pengalaman parkir di depan Rita itu, di dekat Rita, di depan studio foto itu. Studio foto. Kan ada parkiran itu, saya parkir, nanti setor sama bos itu. Oke. Dan saya kenal si Pras itu. Yul, kalau kamu mau ke Jogja temuin Bendot. Oh gitu ya. Temuin Bendot di Sanggartabah gitu. Tapi sebenarnya teman-teman dari Jogja juga pernah pentas ke Wonosobo itu. Sanggar Sepur itu. Sanggar Sepur ya. Yang pertama saya tinggal di Jogja ya. Pertama di Sepur, baru di Tabah gitu. Itu Sanggar Sepur pentas pas saya kerja di JKPM itu, LSM tentang pertanian itu. LSM pertanian. Tapi ya khasnya Mas Yuliono, sebentar. Kalau Yuliono Singsot ya namanya. Iya. Singsot itu apa sih Mas? Singsot itu siul. Siul. Sweet atau Winley gitu. Itu kan pertama kalinya saya di SD saya bisa singsot. Oh dari SD? Dari SD manggung di depan anak-anak itu sama Pak Guru Pak Junaidi itu. Nanti kamu bisa terkenal kamu siul-siul kayak gitu, bisa suara burung-burung. Oh gitu ya? Bisa jadi nada juga. Bisa ada jadi nada musik gitu kayak lagu Cidro itu. Ya itu lagunya mantap. Itu belajarnya di mana itu? Sejak SD bisa itu? Sejak SD yuk dikembangkan lagi ke lagu-lagu, baru di Jogja diasah lagi. Awalnya improve sendiri saja, nyari-nyari caranya sendiri gitu ya. Baru sampai Jogja itu sol sepatu, jalan kaki dari Wonosobo itu, nanti naik bis lagi, jalan lagi sol sepatu, naik bis lagi. Itu usia berapa sol sepatu itu? Usia 13 kalau nggak 14 tahun. 13 tahun itu sudah lulus SD ya? Baru lulus SMP. Lulus SMP ding ya. Lulus SMP ya. Itu sudah mengembara kemana-mana? Ke Wonosobo, ngamen ke Banjarnegara itu bagian mintain itu. Kalau orang teman-teman yang ahli gitar, saya kan nggak bisa gitar. Oh waktu itu belum bisa gitar. Sambil sol sepatu, kadang parkir gitu. Diajari sama kakak kan sejak kecil diajari sol sepatu, servis payung, merantau kemana-mana gitu. Naik gunung ke Dieng, turun gunung. Pas puasa itu sampai sholat terawih itu sujud itu nggak bangun-bangun, tidur bablas tidur. Saking capeknya ya. Saking capeknya. Ya itu yang ingin kita pelajari itu ketangguhannya di jalan dari sol sepatu, terus kemudian ngamen, terus kemudian pentas di sana sini. Bahkan pernah ikut Indonesian Idol saya lihat. Iya, pernah Indonesian Idol itu walaupun gagal tapi mengantarkan saya jobnya tambah kenceng. Itu tahun berapaan itu? Tahun 2014 ya. 2014-an ya. Umur 27 tahun itu. Iya. Kalau sekarang kan udah 33. Oh, sekarang 33. Program menikah. Cari Garo. Patas Garo itu.
nanti ketemu kan umurnya udah dapat, keberanian udah dapat. Kalau masalah rezeki mungkin bisa sambil cari nantilah gitu. Iya, insya Allah. Kan orang menikah itu nanti rezekinya akan datang dari dari istri, arah yang nggak disangka-sangka, dari istri, dari mana-mana gitu. Iya, itu jadi banyak pelajaran yang akan kita gali dari pengalaman dan perjuangan hidup Mas Yuliono ini ya. Iya, gitu. Pak. Nah, jadi pertama kali mengembara sana sini itu setelah lulus SMP itu. Setelah lulus SMP kan Bapak bilang, setelah lulus SMP ya itu saya langsung mengembara itu karena Bapak bilang saya sudah nggak bisa menyekolahkan lagi gitu. Oh, nggak bisa menyekolahkan lagi? Karena dananya kan udah untuk kakak-kakak kan, saya itu kan berapa bersaudara? 7. 7, nomor 1 perempuan, nomor 2 sampai 7 itu laki-laki semua. Jenengan sampai nomor berapa? Nomor 6 saya. Oh, nomor 6. Adik saya malah udah menikah. Oh gitu. Iya, nah saya mungkin jodohnya belum ketemu jadi wes nikahi kamu dulu aja, Dik. Gitu. Oh gitu. Laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Mbak, yang perempuan cuma Mbarep itu yang pertama itu. Oh, cuma yang Mbarep laki-laki, perempuan, yang lain laki-laki. Nanti punya anak, aku punya ponakan gitu. Jadi ya SMP, terus kemudian ketika orang tua memutuskan nggak bisa membiayai lagi, saya disuruh di rumah aja untuk bertani atau tidur di rumah aja, jangan keluar kota, pergi-pergi gitu. Saya tetap pergi sesuatu keluar kota. Sama siapa itu? Sendiri apa? Sendiri, tapi dulunya sama kakak toh, karena udah bisa sendiri. Saya ke Bogor toh sesuatu tidurnya di masjid sambil adzan itu, sholat berjamaah di masjid. Lama-lama saya pindah, pengen ke Jogja gitu setelah lihat teman-teman pentas di Wonosobo itu yang dari Sanggar Sepur itu. Jadi pas dalam periode waktu itu ada pementasan Sanggar Sepur di Wonosobo. Itu di apa pentasnya? Itu kayak demo tentang pertanian itu, agraria itu. Makanya saya sama Mbak Sukma itu yang di sekolah Taman Madya itu teater tema. Saya mau ke Jogja, Mbak, ngapain di sana? Kamu nggak punya bekal, itu teman-teman juga yang lain Sanggar Sepur. Saya punya bekal, saya bisa sol sepatu, bisa apa gitu. Ingin sekolah di kota pendidikan itu saya. Ngomongnya pas ketemu itu. Pas ketemu di Wonosobo itu. Ya mampir tempat saya kalau ke Jogja. Gitu. Saya lulus SMP. Sebelumnya itu mau kejar paket C itu ketemu Pak Budi Rohmati, itu kepala sekolah saya yang dulu di SLTP Negeri 1 Sawuran itu. Mantan kepala sekolah SMP jenengan ke sana untuk. Pas saya sol sepatu di bawah Rita itu ketemu bapak itu, Pak Budi. Pak, saya mau sekolah lagi. Oh iya, nanti tak bantu. Oh gitu ya. Awalnya tidak terpikir untuk sekolah lagi karena masalah biaya, terus kemudian tapi karena semangat masih menggebu pengen sekolah. Dan matur Pak Rohmadi itu tadi. Pak Budi Rohmadi itu sama kakak saya juga langsung sekalian. Saya dimasukkan di kejar paket C Wonosobo. Di Wonosobo. Setelah saya bolak-balik Jogja Wonosobo terus kan capek toh. Saya memilih sekolah di Budi Luhur Yogyakarta itu. Waktu itu juga sudah memutuskan ke Jogja, artinya udah juga Jogja cuma bolak-balik untuk sekolah. Bolak-balik kejar paket C ini tadi. Kejar paket C itu, naik kelas 2 baru pindah ke Jogja. Kakak saya lulus juga. Pas sudah lulus SMP, SMP itu mau kuliah sebenarnya sebelumnya itu ke Unsik atau kemana gitu. Tapi ternyata ada banyak jegatan, saya nggak punya SIM sama kakak itu. Wis balik aja, nanti kita ditangkap malah melanggar itu. Akhirnya ke Jogja. Jadi ke Jogja itu pas sedang belajar dikejar paket C di Wonosobo, tapi karena bolak-balik capek akhirnya memutuskan udah di Jogja saja sekolahnya gitu. Karena udah betah toh. Sebelumnya itu sebelum ketemu Pak Budi Rohmadi itu sudah di Jogja. Oh, memang sudah di Jogja. Sol sepatu di Jogja itu. Sol sepatu juga di Jogja. Terus dapat informasi ada acara pementasan di Wonosobo itu di apa? Pas saya kerja di jauh-jauh hari sebelum itu, pas saya kerja di LSM bagian cuci piring, bersih-bersih itu. Oke. LSM di Wonosobo apa di? Wonosobo, JKPM itu jaringan kerja pendamping masyarakat itu. JKPM, pendamping masyarakat. Saya akhirnya ke Jogja, sol sepatu, sol payung. Pas sudah ke Sepur itu saya ketoke
harus ke tempat tujuan saya yang dulu dikatakan Sipras. Kalau ke Jogja temuin Bendot, itu saya temuin Bendot. Pas ke Sanggar Tabah itu ternyata pas tanya, Mas saya mau bertemu Bendot, ternyata di belakang itu yang saya tanyain itu Bendot itu. Bendot sendiri. Oh jadi ke Jogja awal itu diterimanya di tinggalnya di Sepur dulu. Di Sepur dulu. Sanggar Sepur dulu baru Sanggar Tabah. Baru pindah ke Sanggar Tabah. Berlangsung lama akhirnya menemukan SMA Budi Luhur itu karena personil Tabah itu kan ada yang anaknya Ibu Bon di situ. Saya bantu jadi tukang kebun, bersih-bersih sekolah, tinggal di situ, makan di situ, sekolah di situ sambil ngamen itu. Karena Sol Sepatu sudah mulai sepi, saya fokusnya mengamen ikut Bendot itu. Oh, pindah profesi dari Sol Sepatu ketemu Sanggar Sepur terus kemudian Sanggar Tabah. Baru panggil sekolah, belajar sekalian di situ. Ngamen gitu ngamen. Ya. Ngamen itu bagian mintain itu saya sil-sil banyak yang suka itu. Akhirnya saya kembangkan lagi ke lagu-lagu untuk tepuk tangan aja fales itu. Akhirnya saya singsot banyak yang suka itu saya mintain. Jadi kemampuan siul yang tadi sudah dipunyai di SD dikembangkan lagi di Sanggar Tabah itu. Sanggar Tabah, setelah itu saya kembangkan lagi ke dunia pantomim siul itu. Saya lolos 30 detik jadi bintang tahun 2005 itu, berangkat ke Jakarta saya. 30 detik jadi bintang di TV itu, di Global TV. Oke. Global TV. Setelah itu saya pentas ke Bali. Oke, sebentar sebelum ngomongin soal pentas-pentasnya, kalau di Sanggar Tabah itu tadi apa yang dilatih atau yang dipelajari atau yang itu dipelajari itu gitar apa? Saya diajari Pak Eko Ompong. Oh, Pak Eko Ompong. Saya kalau mau ngelatih harus beliin kopi dulu. Sajene gitu itu ya? Sama udut itu. Apa udutnya? Rokoknya itu kalau nggak salah jarum apa gedang garam dulu itu. Oke. Itu dia sana aku dulu latihannya sulit. Carikan kopi dulu buat ngajari gitu saya. Akhirnya cuma hafal A minor sama E minor aja gitu. Oh gitu ya. SPP-nya pakai kopi itu tadi. Itu memang kumpulan anak-anak jalanan tapi ya baik dia maksudnya. Pertemanannya bagus, kita ada band itu juga dulu. Saya pegangkan rongan pertama manggung-manggung itu. Jadi di Sanggar itu memang juga ada lagu-lagu ini. Lagunya ya tentang demo-demo itu dulu. Kaum proletariat semua bangkit bergerak majulah, selama masih ada penindasan, selama masih ada ketidakadilan, diam bukanlah pilihan itu. Oh gitu ya. Dulu saya sering ikut demo, tapi akhir-akhir ini saya mulai tidak mengikuti demo karena sudah mulai cerdas mungkin ya. Oh gitu ya. Karena walaupun di demo kadang yang di atas kadang tidak tetap aja gitu ya. Iya itu kan masih sisa-sisa harinya tahun 98 kan belum begitu jauh setelah rezim Soeharto turun ya dan masih transisi lah gitu. Semangat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim dan segala macamnya itu masih kuat. Saya dulu juga di Jakarta kerjaannya demo Mas. Sama ya kita berarti ya. Sebenarnya walaupun saya itu nggak memikirkan bayaran, nggak memikirkan apa, tapi berjuang untuk ketidakadilan itu harus dilawan gitu. Tapi sementara sekarang itu saya demo ini lewat seni. Nah, bagaimana saya itu menyindir yang di atas yang kurang bagus bisa lebih bagus itu, tapi dengan tidak cara emosi itu. Betul. Ya dulu kan semangat muda kita apa itu namanya ya. Pokoknya lawan gitu, ada ketidakadilan gitu, dan segala macam. Sekarang kan punya banyak pilihan untuk melawan, untuk menyalurkan aspirasi. Itu. Nah, semoga kalau ada teman-teman demo itu nggak ada yang menunggangi, penyusup yang membuat onar, yang membuat demo. Sebenarnya itu tujuannya ini malah beda tujuan. Malah beda yang diharapkan. Yang diharapkan. Dan saya demo saya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Saya bisa berbagi itu termasuk demo saya untuk perubahan Indonesia. Bagaimana ideologi Pancasila itu tetap ada gitu, tetap kita junjung lah, maksudnya dalam arti anak-anak saya ajari membaca Pancasila. Kalau nggak diajari di sekolahan belum tentu bisa dia, karena nggak ada pelajaran untuk menghafal Pancasila atau mendalaminya. Kalau dulu kan ada namanya, masih pernah ngalami nggak penataran P4 gitu? Iya pernah, saya itu pernah dengar itu nek pas SD itu diajari itu saya. Diajari, iya.
Oke, jadi di Sanggar Tabah itu tadi ya, apa itu namanya, belajar gitar, mengembangkan siul dan segala macam. Manggung di desa Magelang itu, di daerah pelosok desa itu. Itu kenangan yang indah pokoknya sama Tabah. Dan sekolah sampai selesai juga? Sekolah sampai selesai di SMA itu di Luhur. Saya 50 itu yang lulus, 25 saya termasuk 25 itu. Wih, hebat dong berarti. Karena nilai bahasa Indonesia saya 8. Ekonomi yang jelek 474. Itu kan batas minimumnya adalah 426 ya. 426. Dulu itu pas waktu 2006 lulusan itu. Bahasa Inggris itu 5 ya. Oh gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan saya orang IPS. Orang IPS. Orang IPS. Senangnya menghafal loh. Iya sama saya juga orang dulu, kalau saya aliyah jadi di madrasah aliyah kayak man gitu ya, man gitu, di man gitu ya, banyak hafalannya, banyak ininya gitu. Jadi 25 orang nggak lulus ya. Iya. 25 orang lulus dan jenengan termasuk yang bisa meluluskan meskipun dengan kehidupan yang keras sebenarnya. Keras, tapi saya itu berangkatnya setiap hari. Yang lain kan kadang nggak berangkat, cuma berangkatnya itu pas ujian atau berangkatnya itu kadang-kadang gitu. Tapi saya berangkat rajin terus gitu. Sampai tidur ya di kelas karena begadang malam gitu. Ya, pulang ternyata saya ketiduran di sekolah. Oke. Iya. Sampai lulus akhirnya daftar UGM gagal, MSD gagal, nggak bisa gambar, saya kepengennya jadi seni rupa itu. Gitu. Tapi malah sekarang itu daftar UGM terus mana lagi? UGM itu psikologi sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nggak diterima saya. Mantap. Tapi yang penting kan cita-citanya tinggi. Cita-citanya tinggi, saya psikologi sama bahasa Indonesia, pengen jadi guru bahasa Indonesia. Ternyata nggak masuk di Universitas UGM itu. MSD gambar yang nggak jadi, saya masuk di UMY malah masuk saya. MSD itu apa? MSD itu desainer. Desainer ya, untuk jadi desain grafis itu. Oke. Modern School Design. Modern School Design. Mantap itu. Akhirnya saya di pengumuman KR itu, saya lolos ujian di UMY, masuk UMY itu. Agrobisnis. Saya nggak tahu agrobisnis itu apa. Lalu kita kayak bapak ini bisnis agro gitu. Bapak itu petani gel yang saya harus mengungguli bapak saya. Gitu. Bapak saya nggak lulus SMP. Saya harus SMP. Saya lulus SMA. Bahkan bapak nggak kuliah, saya harus kuliah. Saya harus kuliah ya. Makanya saya, pertanian saya bisa mengembangkan sawah bapak di rumah gitu. Suatu saat mau tak tetap tanami, nggak dijual itu. Agrobisnis itu apa gitu. Tapi asik karena apa? Dulu yang daftar itu jarang. Gitu. Mulai saya masuk itu mulai banyak sekali itu saya. Bagus itu. Sekarang pertanian di UMY itu di agribisnis maupun di agribisnis terutama itu. Itu kebetulan saya kan juga ngajar di UMY itu satu gedung sama saya. Itu sering saya lewat itu. FAI itu ya. Iya. Sama kedokteran. Kedokteran. Kita itu sebenarnya adalah kedokteran kolbu itu kan FAI. Gitu. Kedokteran pangan itu pertanian itu sendiri ya. Karena dokter tanpa pangan dia akan lapar. Sakit. Sakit. Makanya kita itu dari uang halal, insya Allah nanti makanan yang kita makan itu akan menjadi kesehatan dan enggak penyakit itu. Itu saya dokter pangan, berarti saya mau ngasih teman atau mau ngasih anak nanti sama istri itu, saya carikan uang yang halal biar tidak ada penyakit di dalamnya gitu. Di dalamnya berkah gitu loh. Berkah. Dan saya dengar jadi donatur UMY juga sekarang. Belum lulus karena nggak punya uang, belum masuk. Nanti kalau punya uang masuk lagi. Tapi bulan-bulan ini saya mau masuk lagi Pak, karena saya tinggal skripsi. Kemarin kan udah mungkin telat registrasi ya Pak. Tapi mau saya urus dan saya langsung skripsi itu. Bisa gitu. Caranya nanti saya lunasi dulu utang prodi itu. Saya pernah utang 500.000 itu pas untuk modal usaha itu gagal gulung tikar gitu. Saya nanti mau tak lunasi di prodi. Nanti setelah saya mau registrasi lagi mudah-mudahan di bisa lah, ya nanti bisa
ketemu dekannya atau ketemu Bu. Semoga goal nanti kalau terpaksanya saya nggak bisa masuk lagi, saya pengen kuliah tapi mulai dari nol lagi, Pak. Oh gitu. Tapi mungkin bisa transfer, kalau bisa transfer, bisa transfer sehingga nggak harus dari awal lagi. Bisa. Saya terpaksanya nggak bisa ditransfer atau nggak bisa masuk lagi, saya pengen kuliah di universitas terbuka gitu. Tapi semoga luluslah, saya kepengin jadi alumni UMY. Amin. Ya sekarang kan juga semua hampir universitas terbuka karena kuliahnya banyak online. Terbuka. Saya itu ikut agrobisnis itu termasuk Agrimat itu. Saya kerja di Agrimat, melayani pembeli itu dulu. Masih dibuka di kampus, tapi sekarang sudah nggak bisa untuk usaha di kampus itu. Mungkin beda visi misi ya. Sekarang kantinnya di bawah masjid itu. Ya, dulu saya senang sempat ada Agrimat itu. Oh, dulu ada namanya Agrimat. Agrimat itu. Ternyata saya bisa mengaplikasikan ilmu saya di agrobisnis. Tapi sementara itu ditutup karena mungkin suatu alasan. Kantinnya difokuskan, kantin sana sudah dihabiskan, kantin selatan dihabiskan, nanti berfokus di kantin tengah itu. Tengah di pusat itu. Makanya saya jangan terpaku di kampus saja, saya mengembangkan bisnis di luar gitu. Berarti saya akan suatu saat akan membuat seperti Agrimat itu tentang pertanian, makanan warung kelontong. Saya pengen membuat warung kelontong. Sebelum warung kelontong saya pengen jadi bos rongsok saya. Oh gitu ya? Iya, karena rongsok itu bisa berkah, Pak. Bisa mengurangi sampah. Betul. Orang itu bisa uangnya berputar untuk orang-orang. Dan nggak kecil. Nggak kecil. Itu kecil dikalikan jadi banyak. Saya pengen jadi bos rongsok selain warung kelontong dan cafe singsat itu nanti saya besarkan. Ya itu program saya memang beli tanah, Pak. Oke. Ya. Jadi ini kan. Ya tadi dari latar belakang yang secara ekonomi untuk sekolah saja sulit gitu, tapi kok punya kerentek greget untuk kuliah itu apa yang mendorong jenengan pengen kuliah itu? 2006 itu lulus SMA, itu saya melihat film Denias Senandung di Atas Awan itu loh. Oh Denias. Itu yang lagunya dari balik awan kulihat cahaya. Dari balik awan ku dengar jawaban, dari balik awan ku dengar. Itu banyak lagunya itu mengisahkan tentang film di Papua. Film di Papua ya. Si Ari Sihasale kalau nggak salah. Ari Sihasale itu dia Denias sekolah di Australia setelah lulus itu. Itu kemarin dulu pernah ada sekolah di Budi Luhur itu saudaranya Denias itu. Oh gitu. SMA Budi Luhur itu dulu ada. Ari Sihasale itu bagus kalau buat film itu sama Mbak siapa itu? Iya sama istrinya. Siapa kalau lupa saya itu anaknya artis terkenal juga Mika Wijaya. Anaknya Mika Wijaya saya lupa namanya. Iya. Apa yang didapat dari film Denias? Itu sebuah keterbatasan. Kalau kita itu terjang, kalau berani kalau jangan takut, tapi kalau takut jangan berani. Ya itu membuat saya itu ujungnya ketakutan itu adalah keberanian. Ujungnya keberanian itu adalah ketakutan. Kalau kita sudah ahli kelahi walaupun ahli apa gitu, tapi kalau kita itu bersalah tetap takut. Iya. Ya. Makanya itu di film Denias itu mengajarkan di gunung keterbatasan nggak ada seragam, nggak ada sepatu, jauh dia untuk sekolah. Itu setelah itu kan ada film sambungan yang seperti itu kan, Laskar Pelangi itu. Bagaimana kita itu orang yang ingin sekolah. Itu kan untuk mengajarkan kepada orang-orang yang biayanya sudah ada, sepatunya sudah ada, tinggal sekolah, tinggal melakukan mengangsu menimba ilmu. Itu belajar dari orang yang tidak mampu aja, semangatnya tinggi sekali. Film Denias itu akhirnya bisa sukses itu kan. Iya. Film itu sangat bagus. Ya kalau tekad kuat, gairahnya untuk belajar kuat gitu. Iya. Tantangan dan rintangan apapun, ketakutan macam-macam kalau bisa dilawan, ditembus, akhirnya jadi berani dan berhasil. Gitu ya. Saya sempat membuat kata-kata Pak Sifah. Kita akan semakin mudah melakukan kegiatan
menyelesaikan masalah kita dengan ilmu gitu. Dengan ilmu semua aku bisa mengerjakan pekerjaanku dengan mudah. Jadi dengan sekolah itu ternyata saya itu walaupun ilmunya itu nggak 100% masuk di tempat saya, tapi linknya yang masuk. Jaringan di UMY itu saya menemukan jaringan ini, ketemu sahabat di agribisnis itu. Tahun 2008 masuknya itu kekuatan persaudaranya erat. Link ke beda fakultas. Saya kan kenal semua itu dulu. Ke dosen komunitas yang sempat saya itu jadi menteri kesenian, menteri kebudayaan di BEM UMY. Oh gitu ya. Pas pemilihan itu kan jadi teman saya. Pernah jadi menteri ternyata ya. Menteri tapi setingkat BEM gitu. Siapa tahu saya jadi menteri pertanian tahun kapan gitu ya. Kalau saya presidennya. Paling nggak jadi menteri sekat dulu ya. Gitu ya. Di BEM itu saya belajar bagaimana ya sedikit-sedikit tentang politik, bagaimana kita itu pendekatan itu. Negosiasi dengan orang itu. Kalau kita itu masuk ke petani, bajunya nggak usah mewah-mewah, menyamakan pas di sawah. Ya nanti lah, masak ke sawah pakai jas, pakai apa kayak ketemu Pak Rektor, bajunya yang bagus. Apalagi mau bertemu dengan Allah kan, bajunya harus bagus, bersih, wangi gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya menghormati atau menghargai orang itu tidak melihat pangkat atau apa, semuanya kemanusiaan. Ya tapi kita berusaha yang terbaik menghadapi orang itu. Yang penting kan bersih, nggak bau, itu kan otomatis orang senang ketemu kita ya. Apalagi jenengan kan penuh dengan senyum itu sudah mengamalkan ajaran Rasulullah betul. Amin ya, itu senyum itu. Tabassumu ala wajhi akhika shadaqah, senyum pada wajah temanmu atau saudaramu itu adalah sedekah gitu. Sedekah. Ya itu saya yang masih tak perlakukan itu yang dari dulu, walaupun sedikit luntur atau belum luntur, kejujuran. Kejujuran ya. Jujur pada diri sendiri. Kalau saya itu nggak mampu untuk beli apa yang kita inginkan, itu saya sabar dulu. Saya jujur pada diri saya. Kalau saya itu orang nggak punya, bagaimana saya harus punya? Ya saya bercita-cita gitu. Saya pengen jadi miliarder gitu. Cita-cita ini saya bercita-cita dulu karena lahir dari keterbatasan, yang keluarga banyak, apa itu anak banyak, simbok bapak udah tua atau dulunya kesusahan lah bahasanya ya. Jualan tahu rugi, utang dimarahin di depan saya, itu saya lihat simbok mulai sekali. Saya kalau masa-masa tua simbok sama bapak itu saya harus membahagiakan mereka. Gitu. Kejujuran itu memang penting. Saya jujur kalau saya itu mau minta orang itu ini tak jaluk apa itu, saya jujur. Tapi saya daripada meminta lebih baik beli sendiri tapi dengan jerih payah sendiri gitu. Saya mulai berpikir ya gitu, daripada mencuri lebih baik minta kalau kamu terpaksanya mau minta gitu. Nah itu yang diajari Simbah itu juga, jangan ojo kepinginan, ojo gumunan, ojo kepinginan, ojo gumunan, ojo jaluan, ojo kemilian barang elian, ojo iri, ojo jaluan. Kenapa jaluk nggak boleh itu? Nggak apa, bukan bagian dari yang jaluknya itu harus sama Allah saja. Oh gitu. Iya. Ya artinya yang dinego untuk minta itu ya berdoa kepada Allah gitu. Kepada Allah, karena kepada kita itu berharap kepada manusia mesti akan patah hati atau kecewa. Gitu. Tapi karena sama Allah tidak akan pernah kecewa. Bahkan kalau kita itu minta sama Allah itu lebih terhormat daripada meminta kepada manusia. Masya Allah. Itu pelajaran yang berharga sekali. Iya. Gitu. Karena kalau minta Allah itu jalan terkabulkannya bisa macam-macam gitu. Kayak minum obat. Jadi kalau minum obat sakit masuk angin, minum obat sakit kan nggak langsung sembuh. Melewati proses dulu. Betul. Jadi kalau kita minta sama Allah tapi upayanya itu dia lambat, nanti dapatnya lambat. Tapi kalau upayanya itu agak semangat, kerja keras, berdoa, itu nanti akan terwujudnya itu semakin cepat. Semakin cepat karena gitu ya.
saya pernah dengar itu Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila kaum itu tidak mengubahnya gitu. Tidak mengubah dirinya sendiri gitu. Iya, makanya selain saya bekerja menjemput rezeki itu, saya berdoa juga gitu. Mengaplikasikan dari hal yang terkecil. Selama jadi mahasiswa itu kan aktivitas jenengan itu nggak hanya di kampus, tapi belajar di luar kampusnya juga kemana-mana gitu. Ngamen, pintas-pintas ngamen tetap jalan ya. Panti asuhan gitu. Ngamen tetap jalan saya untuk menghidupi. Biar makan saya belum punya motor, cuma pakai sepeda onto itu loh. Naik jembatan layang karena kerja itu kan di UPN, berangkat ke UMY kan jauh naik sepeda onto. Naik sepeda. Jembatan layang itu tak naik, cepat sampai ke Meringkat itu telat saya. Bahasa Inggris itu dosen bahasa Inggris yulit nilainya dikurangi, asalnya dikurangi saya nilainya kurang itu. Aduh. Gara-gara namanya Yuliono jadi Yulit. Kamu terlambat lah Yulit dong, aku perjalanan pakai sepeda jauh-jauh, yang lain pakai motor itu. Gak ada ampunan gitu. Makanya saya itu gitu ya. Saya tidak akan memaklumi saya sendiri. Gak mau minta dimaklumi sama orang. Saya pengen melayakkan diri seperti umumnya. SOP umum. Biar nggak dilihat aneh, saya pakainya mulai rapi, datang lebih on time, ya apa itu selalu melayakkan diri. Kayak tanaman tadi itu Pak, tanaman biasa dikasihkan ke pot yang luar biasa, disiram terus akhirnya bisa tumbuh. Gitu. Ya tadi kita sempat ngobrol bahwa ini tanaman yang sudah hampir mati, gitu ya. Tapi kalau ditelateni, disirami, dirawat dan segala macam akan tumbuh dan hidup kembali gitu. Hidup kembali. Demikian pula kita ya gitu. Kita kalau nyirami dengan melayakkan diri sendiri, terus kemudian terus menempa diri ya jadi gitu ya. Jadi. Bagaimana kita itu jujur, bagaimana kalau kita itu tidak ikhlas nggak usah dikasihkan daripada tapi lebih baik kamu itu ngasihkan dengan ikhlas itu. Kayak tidak perlu tahu saya itu amal berapa di kontak Jumatan itu. Tapi yang paling tidak amal tapi tutupi, tapi kita benar-benar ikhlas gitu. Ikhlas ya, semuanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi membiayai kuliah dari ngamen pentas sana sini. Pentas ngamen dari sana sini dan donatur-donatur yang baik hati kepada saya. Selain ayahnya si Mas Gending, bosnya Mara, komplit sebenarnya. Saya harus tak luluskan ini karena gitu ya. Pak Jaduk itu dulu pernah kamu harus lulus kuliahnya gitu pas saya main teater Gandri itu. Almarhum Pak Jaduk bilang gitu. Pernah juga belajar di teater Gandri. Pak Jaduk Ferianto di teater sama Pak Gandri. Budet itu ya? Pak Budet itu kan sebagai Gandrinya. Pak Jaduknya itu pengiring musiknya itu sembari sutradara kadang gitu. Saya juga diajak ke Ngayuk Jazz, pentas jadi pantomim itu. Kerjaannya cuma jalan-jalan pakai pantomim, wajah pantomim itu sambil menghibur orang, ciluk gua gitu. Tugasnya saya cuma senyum tapi dibayar kemana. Sedekah senyum dapat sedekah yang lain. Selama kita itu masih punya tangan kaki, itu kita perlu salut sama orang-orang yang walaupun dia itu tidak dikasih tangan, tidak dikasih kaki, tapi semangatnya itu tinggi gitu loh. Tinggi ya. Untuk beribadah, untuk bekerja. Masa kita yang lengkap nggak mau semangat toh, untuk semangat melakukan sekolah, semangat melakukan baik, bagaimana bisa bermanfaat gitu. Saya pikirnya belajar sama teman-teman difabel yang bagus semangatnya. Kadang kita malu sendiri ya. Malu sendiri. Orang yang kelengkapan organ tubuhnya aja ada kekurangan gitu. Tapi mereka salut semangatnya. Hingga menjadi mereka sukses bisa survive untuk kehidupannya dia. Betul. Saya sering menghibur di panti asuhan difabel, panti asuhan biasa, anak-anak kecil. Bahkan saya salut kepada anak-anak panti asuhan yang dia bisa untuk bertahan hidup setelah keluar dari panti asuhan, bisa hidup layaknya, dia beli perumahan sendiri, bisa membangun rumahnya sendiri, dan dia membangun keluarga setelah keluar dari panti asuhan. Bahkan yang lebih salut lagi, dia buat panti asuhan lagi. Keren itu kan. Saya banyak yang orang-orang yang menginspirasi gitu ya, menginspirasi. Arya dia dibesarkan dari lingkungan panti asuhan sebagai katakan bayaran moralnya atas pendidikan yang pernah dia terima, dia bikin panti asuhan yang lain gitu. Panti asuhan yang lain. Dan
orang-orang seperti itu kehidupannya sudah dicukupi sama Allah, insya Allah. Iya, iya, Allah mesti punya cara untuk menghidupi orang-orang seperti mereka. Jadi, itu tadi di luar kampus pun ya belajar di teater gandrik, belajar pantomim masih terus. Walaupun saya nggak bisa tempo, saya ikut paduan suara mahasiswa. Tapi paduan suara mahasiswa. UMB itu Sunshine Voice UMB itu saya alumni itu. Oh gitu ya. Karena walaupun nggak bisa tempo kan ada ininya, almarhum siapa Mas itu yang jadi Obade itu, kakak itu kan. Yuk, saya ngikuti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau nggak Sang Surya itu, gitu. Sang Surya tetap bersinar, sahadat dua melingkar, warna yang itu. Gitu ya. Ikut paduan suara, ikut UKM film. Ada UKM film. Saya ikut Ciko itu bantu filmnya Ciko yang Cinema Komunikasi. Iya, itu kan yang kemudian melahirkan, itu kan komunitas-komunitas yang melahirkan film Tilik. Film Tilik itu teman juga Mbak Ozi itu. Mbak Ozi itu ya. Mbak Ozi itu memang ikut teater tangga itu dia. Saya bantu teater tangga juga. Oh, di teater tangga juga. Bantu ya, walaupun saya nggak ikut dalam kategori keluarga apa itu namanya KDRT apa namanya? Itu manajemennya teater tangga, tapi sering bantu ikut latihan, ikut proses. Mantap betul, multi talent gitu. Multi talent bisnis kuliahnya, tapi kiprahnya di dunia seni, pantomim, musik, teater, film itu semuanya dijabanin istilah orang Jawa. Sampai casting berapa kali gua gagal terus akhirnya bisa masuk TV nasional itu SCTV. Pernah ikut casting untuk film? Untuk film saya masuk di FTV, SCTV itu, RCTI, Kompas TV. Film apa itu, Mas? Film FTV itu, film televisi, film lepas itu. Sama screenplay. Castingnya di mana? Ke Jakarta kah? Ke Jogja. Ada film di Jogja. Citra Cinema pernah ikut itu, Pahala Terindah judulnya. Talak 3 baru sekali sama Mas Hanung itu, film layar lebar. Talak 3 juga main di situ ya? 5 santri ikut saya. Misteri Pasar Kaget layar lebar juga ikut. Oke. Biasanya peran apa yang dimainkan di? Peran ya cameo itu yang lucu-lucu ya? Sama penjahat yang lucu paling gitu. Itu prosesnya memang banyak cerita lah di Jogja gitu. Luar biasa ya. Itu ya berinteraksi dengan orang di luar kampus itu kayak menempa kemampuan berkeseniannya ya. Iya. Di kampus itu selain membangun link jaringan, kita itu wawasannya itu kalau kita nggak kuliah kita tidak akan melihat lapangannya bagaimana pemikiran-pemikiran diskusi tentang di kuliahan. Jadi kalau kita diskusinya A malah kita ngomongnya B kan nggak nyambung. Akhirnya kita dikira on kan. Makanya saya sekolah yang tinggi biar cerdas. Dan selain cerdas saya pengen berlatih mulai sekarang atau mulai dulu itu untuk membedakan setan sama manusia gitu. Gitu ya. Iya. Setan cerdas. Pinter, dia dulu menghafal Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan bisa membantah Tuhan juga itu. Bisa. Kan yang membedakan cuma adab. Adabnya betul. Adab kalau kita beretika baik, adab sopan santun. Tentang adab kita membedakan setan sama manusia. Nah, kalau adab itu dipelajarinya di mana, Mas? Adab itu saya selain belajar di Gus Miftah itu. Gus Miftah yang yang bimbing Deddy Corbuzier masuk Islam itu ya. Itu. Selain itu saya belajar di gurunya itu Abbas Syarif Hidayatullah itu. Syarif Hidayatullah di mana? Sragen. Selain itu kan saya sering dengar juga itu kan dari pengajian-pengajian yang lain selain Gus Miftah. Bagaimana adab itu membedakan kita sama setan. Kalau orang yang cerdas tapi dia tidak beretika, dia pasti akan hanya menjajah rakyat kecil bahasanya. Maksudnya kalau dia itu menjadi seorang pemimpin, tapi pemimpin yang nggak beradab kan dia hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau pemimpin yang beradab, dia untuk kepentingan seluruh umat atau
kepentingan rakyat itu. Rakyat sebanyak-banyaknya gitu ya. Rakyat Indonesia, bahasanya itu kalau tentang sebenarnya rakyat atau Pancasila itu sudah final, sudah tidak boleh di otak-atik lagi. Ya, itu kan sudah kesepakatan bangsa Indonesia bahwa kesepakatan bangsa. Bung Karno dan teman-temannya itu kan membaca buku dulu tentang apa itu proklamilkan ya. Iya, untuk proklamasi untuk membangun dasar negara. Dasar negara, ideologi bangsa. Itu memang harus tetap, nggak usah dirubah-rubah, nggak usah tentang agama Islam, tentang apa itu maksudnya ada ketuhanan yang Maha Esa. Ada di rahmat Tuhan yang Maha Esa itu kan, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, persatuan. Dan kan umat Islam juga tetap masih bisa menjalankan syariatnya, sholat, jamaah, hukum perkawinan juga menggunakan hukum Islam. Sekarang ada perbankan syariah di mana-mana, ada undang-undangnya juga diakomodasi. Kira-kira kan begitu ya. Bisa kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oke, kalau soal adab, kembali lagi ke soal adab tadi itu. Ya kan kalau kita membaca, mengaji gitu kan mendapatkan ininya lah ya, siraman rohani dan apa itu namanya, pengetahuannya. Tapi dalam hal melakukannya itu, apa yang mungkin Mas Yuliono pelajari atau rasakan pelajaran adab dari sisi praktek selama perjalanan dan perjuangan hidup jenengan itu di jalanan itu? Saya nun sewu sama orang tua kalau lewat pas saya jalan, dia lagi duduk di jalanan itu, saya nun sewu gitu. Nun sewu Pak, nun sewu Bu gitu. Adab lama atau orang yang tidak melakukan sama sekali tahun ini atau saat-saat ini menjelang zaman-zaman ini, saya tetap melakukan nun sewu Pak, monggo Pak, atau kelihatannya simple tapi itu maknanya besar sekali itu. Besar. Dan kita selalu salim sama guru, selalu ya menghormati orang tua itu termasuk adab, menghormati orang tua kita sendiri. Menghormati orang tua ya, termasuk kayak tadi tuh adab terhadap tanaman, adab kepada kalau di jalan ada paku saya ambilkan, tanaman yang mau mati saya siram. Ada orang yang kehabisan bensin kita step, itu termasuk adab itu perlakuannya. Betul. Jadi saya melakukannya itu, wah saya itu memang orang yang nggak suci lah bahasanya, tidak baik atau bagaimana. Tapi saya melakukan itu insya Allah dengan sholat 5 waktu. Mungkin kita itu kalau melenceng nggak begitu melenceng gitu. Iya, ketimbang orang yang suka ngaku suci malah banyak melencengnya, karena nggak merasa nggak perlu ada tobat, nggak perlu istighfar, merasa suci. Jadi sistem kerja saya itu dilihat atau tidak dilihat saya sama saja. Saya tidak mau mencari muka gitu rasanya. Pencitraan itu enggak mau. Gitu ya. Jujur apa adanya, jujur terhadap diri sendiri, terhadap ini ya. Iya, kelegaan hati. Oh saya harus melakukan ini, kalau nggak melakukan ini akibatnya ini, nanti akan membuat marah-marah. Oke, semakin langkahku akan semakin sulit. Saya ikut bos mau bahasanya itu. Atau ikut pemimpin itu harus melakukan SOP-nya dilakukan. Ya, jadi dasar pendidikannya lumayan ini, sudah sampai perguruan tinggi. Dan insya Allah segera akan diselesaikan. Dari sisi keagamaan juga tadi berinteraksi banyak dengan Gus Miftah ya. Gus Miftah dan Abah Syarif. Dengan Abah Syarif. Itu perjumpaan dengan Gus Miftah itu gimana itu? Pas ngamen itu kan ada yang kenal. Saya kenal sama pendera Gus Miftah itu, Mas Yuda. Jadi saya suruh nyanyi itu, akhirnya kawan-kawan wasibiran diajak, saya diajak ke pesantrennya, ke pondoknya. Pesantren, lama-lama saya diajak ke Sarkem menghibur para PSK di sana. Sama di kafe-kafe besar itu saya diajak ngaji. Oh juga ikut Gus Miftah ke tempat-tempat Sarkem, Sragen. Mulai ngaji rutinan di Gus Miftah itu juga memang PSK dan orang-orang di hiburan malam itu mau ya tertarik gitu, mau untuk tertarik dia untuk pengajian, hidup lebih baik gitu.
Ada yang sudah pensiun jadi PSK lalu menikah, dan dia sekarang jualan nggak PSK lagi gitu kan. Sebuah penghormatan menjadi memanusiakan manusia gitu. Jadi mengangkat ke tempat yang lebih baik gitu. Yang lebih baik ya. Ngaji itu bagus karena kita menjadi lebih fresh, lebih sudut pandang kita lebih luas. Yuk, ternyata kamus kehidupan atau kitab kehidupan itu ya Al-Quran gitu. Jadi tidak akan pernah geser dari zaman pertama itu Al-Quran sudah jadi sampai nanti akhir zaman itu ada semua, tentang kedokteran ada, tentang pesawat ada, tentang tanaman ada, tentang tawon, tentang nyamuk, bagaimana Ashabul Kahfi itu kan tentang apa gitu, ceritanya Nabi Ibrahim ada di surat Yusuf, bagaimana tentang Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf, tentang bagaimana kita itu mengenal Allah di surat Al-Ikhlas itu kan. Ternyata Al-Quran itu saya itu punya impian juga selain ke Kabaitullah itu, ke Ka'bah Mekah. Saya itu pengen menghafal Al-Quran itu sebenarnya. Tapi saya baru suci tapi saya pelan-pelan saya pengen mengaji sama guru begitu nanti satu saat. Ada niat ke arah sana ya. Saya pengen menghafal, jadi kalau menghafal sekaligus artinya kan kita bisa memahami, benar-benar memahami Al-Quran sebelum saya meninggal gitu. Kalau di Gus Miftah itu biasanya apa yang membuat pesan-pesan Al-Quran itu sampai dan diterima oleh jamaah pengajian? Bahasa-bahasa yang lucu dan bahasa yang ringan, dan mereka sesuai dengan bahasa mereka lah ya gitu. Sesuai dengan bahasa mereka. Bagaimana kita itu memposisikan diri di mana gitu. Kalau orang-orang itu bisa mudah dimengerti itu kan bagus. Kan kalau matematika itu kan ada yang caranya itu saklek gini, ada yang disederhanakan. Lah itu yang disederhanakan dengan canda-candaan, tapi ternyata orang itu masuk. Ya, nggak mudah itu. Misalnya saya ngomong di hadapan mereka belum tentu nggak susah gitu. Kalau kita di hadapan mahasiswa bahasanya tinggi, tapi kita kalau ke masyarakat kita bahasanya turun dengan mereka yang dengar gitu. Ya, sesuai dengan kadar pengetahuan, kebiasaan dan ininya mereka gitu. Kebiasaan mereka. Itu kalau Gus Miftah itu mengajari tentang kitab hikam itu, tentang kitab hikam. Kitab hikam. Bagaimana kita hikmah lah, maksudnya tentang kehidupan ini ya. Iya, itu kitab tasawuf yang dikarang oleh Al-Iskandari dari Mesir gitu. Apa itu namanya? Banyak hikmah memang di sana gitu. Iya. Bagaimana kita itu sholawat pas kita itu galau, pas hidup kita itu sedih itu ada selawatnya. Saya diajari Gus Miftah itu ada selawatnya. Hasbi Rabbi Jalallah Mafi Qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah cahaya Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Jadi kita itu selalu berpegang kepada Allah. Iya. Dan salawat itu juga memang bisa memperkuat kita dalam kondisi ini. Dalam keadaan kalau walaupun kita itu tidak suci, tapi kita itu tetap ada Allah di hati kita. Iya. Ma fi qalbi ghairullah. Enggak ada yang ada dalam hati ini kecuali Allah gitu. Jadi maknanya dalam kehidupan ini banyak sekali persahabatan di kuliahan itu kan, persahabatan, pertemanan, hubungan baik sama dosen. Bagaimana kita dimintain tolong untuk pintas kamu nggih, pintas KKN ya nggih. Pas KKN saya udah magang, tinggal skripsi saya memang. Oh gitu ya. Udah semuanya selesai, tinggal skripsi. Nah, ini bagian sedikit ke akhir. Jenengan kan ya tadi belajar teater, musik, seni, akademik di perkuliahan, pantomim, agama gitu. Bagaimana memadukan gini maksud saya?
kan jenengan juga punya karya-karya. Apa ngarang-ngarang lagu gitu. Iya. Memasukkan aspek-aspek yang jenengan punya ini tadi nggak? Ada. Oh gitu ya. Saya itu memasukkan itu sebenarnya lagu itu jarang saya lakukan, saya nyanyikan. Karena sedikit menyinggung atau bahkan dikira menyinggung. Sebenarnya itu adalah lagu yang mengajak kita itu untuk mencintai laki-laki ya sama perempuan. Perempuan ya tetap jadi perempuan, laki-laki tetap jadi laki-laki. Itu ada di YouTube, Mas. Oh gitu. Apa lagi itu? Apa itunya ininya? Laki-laki. Pakai gitar. Boleh ya. Pakai gitar ya. Nanti ini lagunya tidak menyinggung, cuma untuk menghibur aja. Asilule, pecel lele, pecinta cewek lemu-lemu, jarum, janda muda di bawah umur, Jakarta macet. Sempre che te pregunto pe quando come conte you sempre. Ini adalah lagu Spanyol Amerika Latin. Pero sonde bapak nih, mbok nih, anake. Laguku baru saja lagu ini. Laki-laki cinta laki-laki, namanya HOMO, telepon genggam. Wanita cinta wanita, les viola, les piano, les drum. Laki-laki jadi wanita, namanya LAURA. Lanang ora, wedok ora, WARIYA. LADY BOY, lady boy. Terbalik zaman sekarang. Laki-laki cinta laki-laki, wanita cinta wanita, namanya Lagu ini bukan lagu SARU atau SARA. Lagu ini education for children, supaya tidak KLAYINAN, tidak kelainan. Laki-laki cinta wanita, juga cinta laki-laki. Dalam bahasa drum, DPL PDL, double tambah L, double pedal. Itu Mas laki-laki. Mantap, terima kasih. Sama-sama. Itu Pak. ada kritik sosial di situ. Iya. Tentang apa yang banyak terjadi di sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat. Edukasi for children. Edukasi. Bahwa bagaimana suatu saat nanti laki-laki tetap menjadi kodratnya laki-laki, wanita menjadi kodratnya wanita. Jangan campur-campur. Jangan campur-campur gitu, dan itu kaum Lut apa ya? Iya. Yang kisahnya. Liwat itu. Itu tentang. Tadi apa istilahnya? HOMO, telepon genggam. Bisa ya memelesetkan biar. Jadi kan dia itu itu kan genggam-genggaman toh itu. Laki-laki masuk mencintai laki-laki itu. Itu ada di genggam-genggaman itu kan, telepon kan digenggam. Jadi telepon-teleponan sayang-sayangan muah gitu, ternyata laki-laki sama laki-laki. Itu bukan untuk menghina, cuma saya untuk mengajak adik-adik generasi yang akan datang supaya kehidupannya lebih berarti itu. Walaupun saya ya juga sedang berjuang untuk lebih berarti ya. Untuk biar cepat lulus jomblonya juga gitu. Cepat lulus jomblonya, golek garwo. Saya itu berharap dapat istri yang soleha, anak soleha gitu. Amin, ya itu cita-citanya banyak, cuma belum terwujud ya. Pengen Mini Cooper yang warnanya biru laut gitu. Kebun yang luas agar bisa membuat warkop Slingshot itu berdiri lagi gitu. Ya kan. Mimpi bisa harus setinggi langit. Setinggi langit. Jatuh-jatuhnya sampai di awan lah paling enggak gitu. Jatuh di atas bintang-bintang. Di atas bintang-bintang gitu. Kayak gitu. Insinyur Soekarno berkata ya itu. Kan mimpilah setinggi langit.
jika jatuh kamu di antara bintang. Di antara bintang-bintang, betul. Ya, insya Allah satu persatu akan tercapai, terwujud gitu. Mulai melayakkan diri, insya Allah ya. Pelan-pelan ya. Makasih ya kedatangannya ke Wonder Home. Sama-sama Pak di Wonder Home ini. Semoga sukses lah ya. Amin. Barokah, manfaat dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan jangan lupa ini Mas Yuliono juga punya channel YouTube di official Yuliono Singsot. Official Yuliono Singsot. Yeah. Subscribe juga. Subscribe, nanti juga punya Wonder Home Library. Home Library. Bagaimana kita itu punya buku banyak itu harus dibaca, tidak hanya untuk pajangan. Tidak hanya untuk pajangan, betul. Ini anak-anak juga sedang ada kegiatan book hunt namanya. Book hunt. Mereka mencari buku terus kemudian dibaca dan dipresentasikan gitu. Walaupun kita punya buku banyak, tapi juga jangan lupa kitab kita Al-Qur'an gitu. Kitabnya umat Islam ya jangan dilupakan itu. Sepanjang zaman itu. Sepanjang zaman jangan lupa dibaca, didengarkan, direnungi, dimaknai dan diamalkan. Kayak tadi itu Mas. Pancasila sudah hafal, sudah mendalami, sudah diamalkan, juga dimaknai bagaimana ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan itu kan kayak di Islam itu, di agama kita itu kan hablum minallah, hablum minannas gitu. Iya, jadi memaknainya ada di Pancasila juga ada hablum minallah, hablum minannas, ya, persatuan Indonesia, bagaimana kita itu guyub rukun. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bagaimana menjadi rakyat itu yang menjadi kita menjadi mendengarkan pemimpin. Semoga pemimpin itu amanah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sama seperti jualan. Kalau timbangannya itu dia ngapusi kan uangnya diharam. Makanya itu harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya beli sekilo, uangnya sesuai dengan hargamu, barangnya ya sesuai dengan barang yang aku beli. Betul. Tidak boleh mengurangi timbangan. Bahkan kalau menambahi malah alhamdulillah. Bagian dari sedekah. Gitu. Sedekah. Maknanya luas ya, ideologi bangsa kita ya. Maknanya luas dan tidak boleh dalam keadilan sosial juga itu kan nggak boleh hanya hanya segolongan orang yang mendapatkan keuntungan. Terus kemudian ya rakyat kebanyakan malah sengsara gitu. Ya mesti diratakan juga mendapatkan keadilan yang itu memang falsafahnya tinggi sekali. Pancasila itu sudah final, tidak boleh dia ganggu gugat. Saya rasakan bangsa kuat itu ideologinya dijaga memang. Iya. Mungkin tanpa Pancasila itu Indonesia ini kan banyak sekali agamanya, etnisnya, segala macam. Kalau nggak direkatkan dengan itu bisa buyar. Maka nggak berumur lama gitu. Buyar, hancur gitu. Tapi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua itu yang melekatkan dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda suku, bahasa, apapun jadi satu Indonesia. Tetap disatukan dengan itu tadi ya. Iya. Oke, makasih banyak sekali lagi. Makasih Pak Sima. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil bagaimana perjuangan Mas Yuli dari Wonosobo ke Jogja untuk bersekolah. Untuk tidak hanya belajar di sekolah juga, tapi di jalanan, menjadi pengamen, di angkringan, di sanggar-sanggar teater, masuk kampus perguruan tinggi, tidak hanya belajar di dunia kampusnya, soal politiknya, soal literasinya, tapi juga tadi itu malah ikut juga audisi sana sini, di teater, untuk ikut film, ikut audisi stand up komedi gitu, pantomim jadi juara juga di sana gitu. Pernah main film di beberapa film gitu. Itu kan yang pelajaran buat kita semuanya, bahwa satu, pantang menyerah kalau kita punya tujuan gitu ya. Terus kemudian kita belajar nggak hanya dari satu pintu, satu sumber. Banyak, semuanya itu bisa jadi guru. Semuanya gitu, jadi guru. Kita tidak hanya membaca di Google, tapi memang ada bukunya. Gitu. Dan selain itu ada gurunya. Betul. Penting juga ada guru itu yang bisa membimbing kita. Di Google belum tentu bertanggung jawab. Betul. Bertemu dengan guru kan ada berkah yang muncul dari sana juga gitu. Murid. Dan insya Allah semuanya itu akan menjadi kunci kesuksesan kita. Dengan ilmu. Oke, makasih banyak Mas Yuli. Mudah-mudahan juga jodohnya segera hadir. Semoga
segera ketemu, nggak inden lagi. Oke, wonderful people di mana saja berada, terima kasih dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Until next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.